Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan belajar satu tema ini, yaitu berbuat baik. Kita buka di dalam Galatia 6, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, kekasih Tuhan, banyak orang tidak tertarik dengan kekristenan pada dasarnya bukan karena pengajaran dan doktrin kita, tetapi karena sikap hidup kita yang tidak baik dan yang menjadi batu sandungan. Nah, ini masalahnya. Nah, kekasih Tuhan, Mahatma Gandhi sebelum meninggal, dia pernah mengatakan tentang orang Kristen, yaitu saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan dalam Alkitab, maka seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Nah, kekasih Tuhan, coba bayangkan. Hanya karena perbuatan orang Kristen, sikap hidup orang Kristen menghalangi Mahatma Gandhi dan seluruh India datang kepada Kristus. Nah, kekasih Tuhan, sikap hidup orang Kristen yang tidak baik menghalangi banyak orang, menghalangi termasuk Mahatma Gandhi dan seluruh India datang kepada Kristus. Nah, kekasih Tuhan, sikap hidup kita atau perbuatan kita yang tidak baik adalah penghalang besar untuk orang datang kepada Yesus. Masalahnya di sini. Nah, kekasih Tuhan, pertanyaannya, mengapa kita harus berbuat baik? Mengapa? Alasan apa kita berbuat baik? Nah, saya akan memberikan alasan yang paling mendasar bagi kita. Nah, alasan yang paling mendasar mengapa kita harus berbuat baik, yaitu karena itu perintah Allah. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-9, ayat yang tadi kita baca dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, kekasih Tuhan, perhatikan kalimat, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, kekasih Tuhan, ini bukan semata-mata perintah dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, tetapi ini adalah perintah Allah kepada semua orang percaya, termasuk kita semua. Nah, kekasih Tuhan, perintah Allah ini bersifat terus-menerus, bukan hanya berlaku sehari atau 2 hari, bukan hanya seminggu atau 2 minggu, bukan hanya sebulan atau 2 bulan, bukan hanya setahun atau 2 tahun, tetapi berlaku terus-menerus. Dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya bahwa kita harus melakukan perbuatan baik itu terus-menerus selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, perbuatan baik bukan masalah suka atau tidak suka, tetapi itu adalah bukti ketaatan kita akan perintah Allah. Jadi kekasih Tuhan, ketika kita melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita, bukan karena kita suka atau tidak suka dengan orang tertentu, tetapi itu karena ketaatan kita akan perintah Allah. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, itu bukti ketaatan kita kepada perintah Allah. Nah, kekasih Tuhan, bukan tunggu hari raya baru kita lakukan perbuatan baik, bukan tunggu hari ulang tahun baru kita lakukan perbuatan baik, bukan tunggu hari-hari tertentu baru kita melakukan perbuatan baik, tetapi marilah kita terus-menerus melakukan perbuatan baik, karena itu adalah perintah Allah bagi kita. Jadi kekasih Tuhan, karena itu perintah Allah, maka kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan perbuatan baik secara terus-menerus di dalam kehidupan kita kepada semua orang. Karena itu adalah perintah Allah. Nah, kekasih Tuhan, setiap perbuatan baik kita ibarat jagung yang kita tanam. Kita harus menunggu 3 bulan baru kita menuai, baru kita panen. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Nah, kekasih Tuhan, kita akan menuai apa yang kita perbuat kepada orang lain. Kita bisa melihat ada banyak contoh. Ada tokoh-tokoh tertentu, ada orang-orang tertentu yang sangat disayang, sangat dihormati, sangat dihargai dan dilindungi oleh orang-orang di sekitarnya.
karena dia melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidupnya. Nah, kekasih Tuhan, orang baik itu pasti disayang banyak orang. Orang baik itu pasti dihormati, dihargai banyak orang. Nah, walaupun ada yang membenci kita, ya tidak semua orang baik itu disayang sih, tapi pada dasarnya kebanyakan orang yang baik itu disayang. Nah, kekasih Tuhan, itulah apa yang kita tabur, kita tuai. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain, maka kita akan melihat hasilnya. Kita dihargai, disayang, bahkan dilindungi oleh orang-orang sekitar kita. Karena di lingkungan kita berada, kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, ingat bahwa setiap perbuatan baik kita kepada orang lain, ada upah dari Tuhan. Selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah. Orang baik itu pasti disayang banyak orang. Orang baik itu pasti dihormati, dihargai banyak orang. Nah, walaupun ada yang membenci kita, ya tidak semua orang baik itu disayang sih. Tapi pada dasarnya kebanyakan orang yang baik itu disayang. Nah, kekasih Tuhan, itulah apa yang kita tabur, kita tuai. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain, maka kita akan melihat hasilnya. Kita dihargai, disayang, bahkan dilindungi oleh orang-orang sekitar kita. Karena di lingkungan kita berada, kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, ingat bahwa setiap perbuatan baik kita kepada orang lain, ada upah dari Tuhan. Selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah. Nah, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, kekasih Tuhan, kepada siapa kita harus berbuat baik? Berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara kita seiman, karena kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, satu keluarga di dalam Tuhan itu tidak memandang dia dari suku mana, bangsa mana, rambut keriting atau rambut lurus, kulit hitam atau kulit putih, tidak dipandang. Kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan, karena kita punya Tuhan yang sama. Kita percaya kepada Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita satu keluarga di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus saling mengasihi, saling menolong, saling berbagi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Jadi ketika kita berbuat baik, itu bukan karena kita suka atau tidak suka kepada orang, tetapi itu karena perintah Allah yang harus kita lakukan. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang percaya kepada Kristus, maka kita harus taat kepada perintah Allah, yaitu melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Karena itu alasan utama kenapa kita harus berbuat baik. Karena itu adalah perintah Allah bagi kita yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah kami taat akan perintah Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami pelajari. Biarlah firman ini menjadi berkat dalam hidup kami. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.